Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk pertandingan dari Arema FC dengan Persik Kediri, di mana Persik Kediri berhasil ya memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Arema FC dalam judul Derby Jawa Timur. Jadi sejauh ini Persik Kediri belum terkalahkan ya kalau bertemu dengan tim-tim perwakilan dari area Jawa Timur, dan lawan Arema ini Persik Kediri bisa menyapu bersih ya kemenangan home dan juga away ketika menghadapi Arema. Jadi untuk Arema FC sebetulnya dalam pertandingan kali ini ya memang terlihat tampil nggak maksimal, apalagi ketika kehilangan Jayus di babak kedua. Ya saya kira ya ini sudah sudah kunci ya kalau permainan Arema sudah nggak bisa berkembang lagi ketika harus kehilangan Jayus, karena di babak pertama sangat terlihat kalau permainan Arema ini ya cara permainannya nggak seperti lawan Persib Bandung kemarin. Ini juga mungkin ada faktor ya seperti kehilangan Gustavo, atau di sini ada nama Guevara ya yang pemain baru langsung diturunkan sebagai gelandang bertahan, dan di pemain depan memang belum ada nama Alvarez ya. Jadi Arema FC masih memainkan Dedik dengan Ginanjar Wahyu dan juga Loko Lingoy. Dan sebetulnya peran dari Lucero kalau saya bilang sudah cukup bagus bermain sebagai pemain gelandang serang daripada bermain sebagai pemain box to box. Karena ketika ditaruh sebagai gelandang serang, Lucero lebih terlihat ya enak untuk berkreativitas di sektor tengah. Tapi karena performnya juga dari Lucero belum maksimal, jadi ya berapa kali Arema untuk membangun serangan, ya build up serangannya juga terlalu lambat. Sedangkan untuk Persik Kediri di sini belum ada nama Ivan Badim dan juga Zevalente ya di starting line up. Jadi ya di sini hanya ada nama Renan Silva ya yang akhirnya bisa diturunkan dari awal setelah mengalami cedera ya Renan Silva. Dan memang terlihat kalau permainan Persik Kediri ini juga sebetulnya belum maksimal banget yang saya lihat ya. Nah, apa sih sebetulnya kunci yang membuat Persik Kediri mungkin tampil nggak maksimal gitu ya? Kalau Arema FC saya masih oke lah, karena ada pemain baru, lalu formasinya juga harus berubah karena biasanya kan 4-4-2. Tapi di pertandingan tadi lawan Persik ya kembali lagi menurunkan satu striker yaitu Dedik. Jadi kalau Persik Kediri, kalau saya bilang permasalahannya adalah di chemistry. Selama ini ya yang saya lihat, Rospide yang selalu mengandalkan chemistry, makanya ketika kehilangan Bayu Otto, permainan Persik Kediri sudah berubah lagi. Kalau Rospide memang memiliki taktikal ya atau strategi yang bagus untuk skema permainan Persik, saya kira kalau kehilangan Bayu Otto atau Renan Silva akhirnya bisa bermain, harusnya nggak terlalu banyak problema gitu ya atau masalah. Karena ya Persik Kediri selama mengandalkan skema permainan namanya pasang cabut pemain harusnya nggak terlalu bermasalah. Tapi kalian bisa lihat kalau Rospide yang memang selama ini selalu mengandalkan chemistry pemain-pemain Persik, dan salah satu pemain harus nggak bisa bermain seperti Bayu Otto, terlihat ya kalau penyerangan Persik ya juga nggak maksimal. Saya nggak bisa bilang Renan Silva ini bermain jelek ya, enggak juga. Renan Silva berapa kali bisa mengirimkan passing-passing bagus, lalu berapa kali juga pergerakan tanpa bolanya cukup aktif. Tapi yaitu ya seperti chemistry yang terbentuk dari Renan Silva kepada Flavio atau Schroyer atau kepada Supriyadi, ya seperti sudah gak kompak gitu loh. Jadi chemistry-nya berubah sekali. Inilah permasalahan yang saya lihat kenapa Persik Kediri bermainnya gak optimal. Ini ditambah lagi ketika di babak kedua Arema harus bermain dengan 10 orang. Kalau saya bilang itu sudah mutlak ya kesempatan Persik Kediri bisa mengambil alih permainan. Karena sebetulnya di babak pertama pada saat 11 lawan 11 memang terlihat kalau Persik Kediri sudah bisa mengambil alih permainan. Jadi Arema lebih mengandalkan serangan balik. Nah jadi di babak kedua justru ketika Arema harus bermain dengan 10 orang, ya saya bilang sudah fokus bertahan ya untuk Arema. Jadi ketika melakukan penyerangan tinggal mengandalkan serangan balik. Berapa kali sebetulnya sempat terlihat ya serangan balik dari Dedik, lalu dari Dendi gitu ya yang melakukan intercept ke depan. Memang berapa kali sempat ada yang berhasil. Tapi kembali lagi Anderson bermain cukup bagus, di pertahanan cukup tenang. Selain bisa menciptakan satu gol ya, saya bilang Anderson ini memang back bagus. Ini pemain cukup tenang lah di saat keadaan ditekan oleh pemain Arema, tapi Anderson ini tetap bisa tenang. Inilah yang dibutuhkan saya kira untuk pertahanan yang pemain seperti ini. Ya, cukup tenang sekali. Jadi konsentrasinya bisa selalu full lah selama 90 menit bersama Hamra.
Ya, jadi terlihat kalau Persik Kediri ketika sudah unggul pemain masih tetap sama, belum bisa menciptakan kreativitas serangan, peluang-peluang yang tercipta juga masih sangat minim sekali. Paling ada peluang dari shoot-shootnya Yusuf Maulana ya, lalu ada shootnya Flavio, tapi hampir semuanya off target ya shoot dari Flavio. Ya ini membuktikan kalau memang Persik Kediri secara skema permainan dari Rospide ya memang belum terbentuk. Ini yang berapa kali saya selalu kritik ya kepada Persik Kediri ya di Rospide. Ya karena ya kehilangan Bayu Otto, kalian bisa lihat lah kalau sektor tengah Persik ini seperti harus ya membentuk chemistry lagi dari Renan Silva terhadap pemain Persik. Ya, lalu Ivan Badim bermain, Zevalente bermain. Kalau saya bilang pemain Persik Kediri ya seperti Zevalente, Ivan Badim, ini dua pemain yang memiliki visi yang bagus. Jadi kalau Zevalente mau dimainkan bersama Persik, di Persebaya, di PSS Sleman, atau mungkin di tim manapun ya, karena visi permainannya bagus Zevalente, ya selalu perform. Zevalente akan selalu perform. Jadi ketika saya lihat permainan Zevalente di pertandingan tadi lawan Arema, ya inilah bukti kalau Zevalente secara visi memang bagus. Jadi mau ditaruh di tim manapun, saya bilang Zevalente akan tetap bisa beradaptasi. Ivan Badim juga sama ya, walaupun saya bilang posisi kanan bukan posisi naturalnya Ivan Badim karena biasanya lebih bermain di sayap kiri ya, lebih performnya, tapi ya terlihat ya berapa kali Ivan Badim juga untuk skillnya bagus, visi permainannya bagus ya, berapa kali untuk mencari ruang kosong kan terlihat ya sangat baik. Inilah yang membuktikan kalau visi permainan dari Zevalente dan Ivan Badim memang bagus. Ya, jadi ketika Persik Kediri sudah bisa menciptakan gol dari Anderson membuat keunggulan untuk Persik Kediri itu melalui asisnya Zevalente ya. Jadi Zevalente sudah bisa memberikan satu asis langsung. Ya, di sini Arema FC mencoba untuk tampil lebih menekan ya dengan menaikkan garis pertahanan. Dan memang terlihat Persik Kediri yang biasanya senang ya dengan bertemu tim-tim yang memainkan garis pertahanan tinggi. Tapi di sini Persik Kediri juga nggak bisa untuk kembali lagi menemukan perform cepatnya. Ya, ketika Renan Silva diganti Firza Ridwan juga nggak terlalu banyak berpengaruh. Karena kan biasanya Persik Kediri kalau sudah bertemu tim yang bermain cenderung menyerang, kan itu kesempatan ya Persik Kediri untuk melakukan counter attack. Tapi ya inilah kembali lagi ke masalah strategi atau skema permainan. Ya, jadi menurut saya dari pertandingan ini ya baik untuk Arema FC yang belum terlihat performnya maksimal ya di babak pertama, lalu Persik Kediri juga sama performnya belum terlihat maksimal. Ya saya bilang kalau Arema ya mungkin karena ada sedikit rotasi di pemain tengah dan depan. Karena di pertandingan ini ya Valente menurunkan formasi 4-2-3-1 ya, nggak memainkan dua striker atau 4-4-2. Jadi memang mungkin ada sedikit faktor juga yang membuat penampilan Arema nggak perform banget. Sedangkan untuk Persik Kediri saya bilang di permasalahannya di chemistry. Ketika nggak ada nama Bayu Otto, lalu Renan Silva yang sudah comeback dari cedera, ya sangat terlihat ya kalau chemistry pemain Persik seperti berubah total. Kekompakan dari sektor sayap, sektor tengah, atau Flavio lah yang paling berapa kali terlihat bisa menciptakan gol, justru di pertandingan ini minim sekali peluangnya. Ya, jadi menurut saya permasalahan faktor Persik Kediri nggak terlalu perform ya karena faktor chemistry. Ya, jadi Rospide yang saya tunggu-tunggu adalah di masalah taktik dan strategi. Karena selama nanti Rospide memiliki skema permainan yang lebih bagus gitu ya, sudah membentuk skema permainannya seperti ini, ya saya kira kehilangan pemain A, kehilangan pemain B, lalu harus menurunkan pemain C atau D, harusnya nggak ada masalah. Ya, selama Rospide bisa menerapkan skema permainan. Ya, nah ditambah kan adanya Zevalente yang saya bilang nih pemain full visi, lalu Renan Silva juga full visi ya, permainannya juga individunya bagus. Ya semoga ya semakin kompak nantinya. Ya, Ivan Badim juga walaupun bermain nggak terlalu lama, kontribusinya juga banyak terlihat ya di pertandingan ini. Jadi tinggal kembali lagi di Rospide adalah di skema permainannya atau strateginya. Nanti kalau strategi dari Rospide jelas ya untuk membuild up serangan harus seperti apa dengan pemain-pemain yang didatangkan, ya saya kira ini akan jauh lebih cepat menemukan chemistry dari Zevalente dengan Renan Silva ataupun Rohichan kalau misalkan nanti trio pemain tengahnya Persik Kediri seperti ini.
ya. Tapi kalau Rospide terus mengandalkan chemistry pemain, ya ujung-ujungnya nanti Renan Silva bisa aja ditaruh di sayap kanan, Bayu Otto akan ditarik lagi sebagai pemain box to box, dan mungkin Zé Valente akan bermain di gelandang serang. Ya, di sebelah kiri mungkin ada nama Sawyer lah, mungkin gitu loh. Ini kalau misalkan Rospide tetap mementingkan chemistry bukan ke skema permainan. Tinggal kita buktikan aja nanti untuk Persik Kediri bersama Rospide sejauh apa untuk skema permainannya, apakah terus mengandalkan chemistry, di mana tim-tim lain ya yang saya lihat saat ini sudah mulai banyak yang berkembang permainannya. Ya saya berharap Persik Kediri walaupun menang lawan Arema harus ada evaluasi ya dari Rospide yang tetap harus mementingkan ke skema permainan daripada ya mengandalkan chemistry secara terus-menerus. Ya, paling ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian untuk Persik Kediri. Selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Yang paling penting Persik Kediri adalah di skema permainannya ya, karena sudah mendatangkan Zé Valente, Ivan Badim, ini kan pemain yang bagus nih. Ya, tapi ya semoga Rospide bisa mendukung dari skema permainan agar nanti perform dari Ivan Badim, Zé Valente atau Renan Silva yang sudah comeback ya ini semakin kokoh gitu loh untuk trio lini tengah atau lini sayapnya Persik. Ya, yang penting skema permainannya dulu barulah di chemistry. Ya, jadi selamat untuk Persik Kediri. Lalu untuk Arema FC tetap semangat, semoga dari kekalahan ini ya tentunya Fernando Valente bisa melakukan evaluasi karena pergantian formasi lalu kehilangan Gustavo dengan gelandang bertahan yang baru ya, diturunkannya Guevara memang sedikit masih terlihat ada adaptasi gitu. Ya, jadi semoga ini bisa menjadikan evaluasi. Ya, jadi tetap semangat untuk Arema FC. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.